Hai, saya dengan Dayu Manik dari Gerbang PDP Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang materi apa aja dan fitur pelatihan apa aja yang akan diperoleh oleh setiap peserta pelatihan profesi DPO atau PPDP nanti. Jadi ada 5 topik besar, 5 topik utama, yaitu tentang pendalaman dari Undang-Undang PDP itu sendiri dan juga peraturan-peraturan turunannya. Kemudian juga ada tentang 19 unit kompetensi dari SKKNI nomor 103 tahun 2023. Dan juga ada peraturan atau regulasi terkait dengan cross-border data flow. Dan yang keempat pastinya yang paling penting nih, best practice internasional. Supaya nanti setiap DPO atau PPDP akan dapat dengan mudah mengidentifikasi atau mengimplementasikan apa-apa aja yang cocok untuk dipraktekkan atau diimplementasikan di dalam perusahaan masing-masing sesuai dengan bisnis proses dan juga data flow yang ada. Kemudian yang terakhir itu adalah 30 plus dokumen yang wajib diketahui oleh DPO atau PPDP dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian, setelah tadi bahas materi, ada juga nih namanya soft skill, di mana soft skill ini akan membantu kinerja dari PPDP atau DPO lulusan Gerbang PDP Indonesia. Yang pertama, ada English for Data Protection. Ini istilah-istilah yang bahasa Inggrisnya wajib diketahui ya, karena kita di Indonesia, jadi supaya punya pemahaman yang sama. Kemudian yang kedua adalah public speaking, ini juga gak kalah penting, communication skill, personal branding, dan juga advocacy skill. Yang kelimanya ini bisa membantu kinerja dari setiap PPDP atau DPO. Terus lanjut adalah fitur pelatihan. Fitur pelatihan ini dapat juga membantu DPO atau PPDP dalam menghadapi tantangan kerjanya. Jadi, ada 10 fitur pelatihan yang sudah kami formulasikan kepada setiap peserta. Yang pertama, ada Q&A session, di mana ini penting banget karena kami memahami setiap perusahaan ataupun institusi itu punya regulasi yang berbeda, punya bisnis model yang berbeda, dan juga punya SDM dan kemampuan yang berbeda-beda juga gitu ya resource-nya. Jadi, sesi Q&A ini untuk istilahnya mengkonfirmasi gitu ya. Karena pasti kalau kita kasih pengetahuan itu nanti implementasinya suka beda. Jadi ini benar nggak? Ini salah nggak? Ini oke nggak? Melanggar undang-undang nggak? Dan sedemikian rupa. Jadi jangan khawatir. Kita akan punya waktu setiap hari selama 5 hari pelatihan tersebut untuk sesi tanya jawab. Kemudian juga ini juga nggak kalah penting, yaitu role play sessions supaya setiap peserta punya bayangan, punya gambaran gitu ya. Gimana sih nanti kalau kita sudah bekerja sebagai DPO dalam menghadapi tantangan kerja yang nanti akan dihadapi. Kemudian, yang ketiga ini, fitur yang ketiga adalah fitur yang nggak ada di di pelatihan profesi DPO yang lain, yaitu adalah pendampingan, di mana program pendampingan ini berkaitan dengan SKKNI nomor 103 tahun 2023, ya, tahun 2023. Dan karena profesi ini baru di Indonesia, profesi DPO atau PPDP ini baru, jadi butuh namanya pendampingan, butuh tuntunan gitu ya. Dan dalam waktu 1 bulan dengan durasi konsultasi itu 140 jam pelajaran dan juga nanti akan kami masukkan di sertifikasinya atau di setiap sertifikat peserta itu. Kami harapkan dengan pendampingan ini juga teman-teman bisa langsung mengimplementasikan nanti di perusahaannya masing-masing. Memang ini ada syaratnya untuk untuk pendampingan ini. Jadi pendampingan ini hanya boleh diikuti oleh peserta yang sudah dinyatakan lulus atau minimum mendapatkan nilai 70 untuk post-testnya. Kemudian biaya pelatihan profesi itu sudah termasuk dengan 1 tahun keanggotaan dan juga 1 tahun newsletter. Jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan berita-berita terbaru tentang PDP dari email yang teman-teman sudah share, dari email teman-teman yang sudah di-share sebelumnya. Kemudian juga ada handout dan worksheet yang diharapkan nanti bisa membantu kinerja teman-teman pada saat menjadi DPO ya, di perusahaannya masing-masing. Nah,
Nggak kalah penting juga sertifikat, karena kita udah melalui beberapa tahap, di mana sertifikat untuk peserta nggak hanya satu tapi tiga, karena ini beda-beda ya. Yang satu tentang data protection awareness, kemudian yang kedua tentang profesi DPO itu sendiri, dan juga yang ketiga adalah terkait dengan kompetensi atau 19 unit kompetensi yang ada di SKKNI nomor 103 tahun 2023 yang tadi disebutkan sebelumnya. Kemudian, kita juga nggak hanya ngasih sertifikat untuk peserta, tapi sebagai apresiasi kami dari Gerbang PDP Indonesia karena memberikan apresiasi tertinggi kepada perusahaan yang sudah mempercayakan staf dan ataupun manajemennya untuk mengikuti pelatihan profesi DPO di kami memberikan sertifikat kepemilikan DPO. Nanti ketika sudah dinyatakan lulus gitu ya, nanti kami juga akan mengirimkan. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai branding juga nanti untuk perusahaan karena sudah memiliki DPO. Dimana kalau sudah memiliki DPO artinya perusahaan kita atau institusi kita sudah aware, sudah punya mekanisme pelindungan data pribadi yang komprehensif dan juga sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan yang terakhir, nggak kalah penting, adalah daftar istilah atau ensiklopedia PDP yang bisa membantu teman-teman untuk mengingat-ingat gitu ya, kalau misalnya lupa-lupa apa sih artinya si istilah ini gitu ya, teman-teman bisa langsung cek nanti di ensiklopedia PDP. Sekarang saat ini sudah ada 100-an lebih istilah dan akan bertambah lagi ke depannya sesuai dengan perkembangan dari dunia perlindungan data pribadi itu sendiri. Demikian untuk materi dan juga fitur pelatihan yang akan diperoleh oleh teman-teman dari peserta pelatihan profesi DPO atau PPDP. Lanjutnya kita bahas topik apa ya? Nantikan ya, stay tune dan jangan lupa follow dan juga subscribe.